kalau Volkanovski, Bang M sama Sardo udah udah mereka masih percaya sama Volkanovski itu masih bisa bersinar. Kalau gue juga sama, sebenarnya gue juga secara hati gue itu emang suka sama Alexander Volkanovski, tapi kayaknya kalau misalkan gue melihat kalau misalkan gue menggunakan kepala gue terus kayaknya ini Diogo Lopez deh. Volkanovski gak tahu, gue kayak ngerasa dia lagi losing his grip aja gitu. Ya berarti sama kayak karena sesimpel gini aja. Kan gue kan ngikutin akun masaknya dia ya. Kayaknya dia lagi fokus sama masak, sedangkan menurut gue tuh untuk mengalahkan seorang Diogo Lopez, kalau gue jadi pelatih Volkanovski lu lawan Diogo Lopez, lu lihat gak pertarungan dia? Udah lu stop dulu. Tuang-tuangin ayam dan minyak zaitun. Lu lawan dia dulu kayak gitu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk para fans UFC di seluruh Indonesia. Mohon maaf jika kami ada salah-salah, terutama Bang M ya, banyak salah. Benar kayaknya ya. Satu dari kita akan minta maaf secara bergiliran dari Bang M dulu. Ayo Bang M minta maaf karena saya minta maaf atas apa tuh ya? Nggak ada ya minta maaf, minal aidin aja Bang. Minal aidin ya itu pastilah. Iya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Iya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf apabila banyak video, apalagi video terakhir ada asap banyak ya. Oh itu jelas. Dan itu ada harus. dan mohon maaf juga buat jingle-jingle yang tidak yang kurang itu. Tapi kita harus dibuka dengan kurang apa? Nggak ada. Kekurangan itu akan ditebus hari ini. Satu-satunya orang nontonin ini adalah menunggu jingle gue. Setuju percaya sih. itu. Oke, berarti dengan kita buka dengan jingle Ramadan biar orang emosi lagi, lu langsung minal aidin cepet ya. Jadi orang emosi langsung minal aidin lagi. Jingle Ramadan. Jingle Ramadan, jingle Lebaran. Lebaran sebentar. Tahu kita udah. Tapi harus ada Conor McGregor ya. Sebentar lagi. Sulit banget ya. Jangan di heckling dong. Iya. Gue sedikit lupa lagunya soalnya. Lebaran sebentar lagi. Iya. Rame-rame nobar UFC. Oh iya. Diego Lopez lawan Volkanovski. Oh iya. Bisa. Ya, di Mola TV tuh, di Mola TV. Ya, Volkanovski. Si ada tuh nobar tuh. TV. Si ada tuh nobar tuh. Bukannya di Metro TV. Oke. Soalnya pemerintah lagi nggak suka Metro TV. Betul. Nggak diundang dia ke pertemuan presiden. Ya kembali lagi kita soal UFC teman-teman. Ini sesuai dengan janji kita akan ngebahas 314 karena ada petarung favorit saya Diego Lopez yang debutnya itu di tahun 2023, tapi di tahun 2025 beliau udah title shot. Itulah Diego Lopez. Rajin. Yang juga cornerman-nya Alexa Grasso ya. Yoi. Dari cornerman dulu baru masuk UFC. Iya bener. Dan penghinaannya adalah dia debut last replacement, dia short notice lawan FLOF. Iya, FLOF. Sekarang dia title shot dan FLOF lagi dijadwalin lawan fighter unranked. Tuh kan. Wah, gila ya. Hidup nggak ada yang tahu ya. Hidup nggak ada yang tahu. Atau jangan-jangan ini diskriminasi orang Islam nih di sana. Karena FLOF baru aja final aidin sudah langsung ngegiring-giringin. Iya, kok bisa FLOF belum title shot gitu? Padahal kan seharusnya FLOF yang paling berpotensi besar juga kan. Kenapa dia lawan yang unranked gitu? Menurut lu apa tuh? Menurut lu apa tuh? Bang M paham gitu. Wah, lebih gak paham. Lempar lagi. Nggak, tapi mungkin pertimbangannya kalau kan kita bisa selalu bilang style make fight kan. Yeah. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal Volkanovski sama Diego Lopez, kayaknya kalau mereka berdua ketemu ya dalam tanda kutip jauh lebih seru lah ketimbang ketemu FLOF. FLOF pada waktunya nanti akan title shot juga. Itu about time juga. Karena memang FLOF itu salah satu yang sampai sekarang undefeated ya. Iya, masih berarti undefeated FLOF. Di 2024 aja sampai sekarang ke 2025 pertengahan itu sudah ada 20 fighter undefeated jadi jadi satu semua. Pecah telur semua. Itu termasuk Umar, termasuk Ian Gary di situ. Jadi FLOF ini masih murni gitu. Masih murni. Cuma nih ya, gue kemarin waktu pas mudik ke Samarinda ya, gue tuh ada baca sebuah artikel gitu. Ada sebuah fans MMA bikin artikel soal kenapa dia lebih suka MMA ketimbang boxing. Dia perbandingannya adalah Charles Oliveira sama Mayweather. Mayweather tuh kan 50-0. Iya. 50-0 Mayweather. Sementara Oliveira tuh 10 kali kalah, 30 kali menang ya. Berarti sekitar segitu lah, 35-10 lah. Pokoknya intinya 10 kali kalah. Cuma bedanya kalau di boxing, lu pecah telur satu aja itu udah penghinaan, itu udah kayak karirnya habis.
is was gitu kan, karirnya udah selesai gitu. Beda sama UFC, walaupun lu sudah 10 kali kalah, kayak Oliveira tetap dicintai kan sama fans MMA, bahkan masih punya kesempatan untuk title shot lagi. Nggak tercoreng, makanya begitu ada 20 fighter udah pecah telur, ya kita nggak ada masalah juga sih. Maksudnya kita tetap suka Umar, kita tetap suka Ian Gary gitu. Mereka main tetap ini, kenapa Dok? Iya, itu sering banget jadi argumen dan gue juga selalu mikirnya kayak gitu. Kalau di UFC kan si Charles Oliveira kalah 16 juga orang masih mikir, wah bisa comeback. Tapi kalau petinju pecah telur sekali, wah habis nih. Cuman gue waktu itu nonton podcastnya si Bud Crawford. 40-0 itu bagus kalau menurut gue argumen ini. Kan dia bilang juga kayak gitu. Salah satu yang gue suka dari fanbase MMA adalah ketika fighternya kalah masih didukung. Tapi kalau di boxing tuh was up. Tapi kalau dipikir-pikir, ya kalau karena itulah boxing. Kalau misalnya di MMA gitu, Charles Oliveira kalah. Misalkan dia kalahnya di boxingnya, kalau di boxingnya tapi submisinya lebih bagus, ya udah tinggal tajemin yang kurangnya gitu. Tapi kan kalau boxing ya udah boxing gitu. Jadi kalau kalah berarti udah ketahuan aja blueprintnya gitu kalau kata si Crawford. Kalau gue juga gini, kalau misalkan gue tuh ngelihat adanya perbedaan perspektif ya. Kalau misalnya kita ngomongin boxing ya, jadi gue pernah ngeliat juga ada yang bilang kan, ketika Floyd Mayweather bilang I am the greatest of all time gitu, karena gue 50-0. Terus abis itu ada orang bilang siapa sih kalau nggak salah Sugar Ray Robinson atau Sugar Ray Leonard tuh yang win streaknya tuh win streaknya 80. Oh iya, 80 menang. Berarti yang Leonard. Apa ya? Si ini apa sih petinju Meksiko apa yang paling hebat di Meksiko tuh gue lupa. Bukan Julio Meksiko Cesar tapi Chavez. dia. Bukan. Julio Cesar Chavez rekornya 70-0 dulu. 70-0. Baru dia kalah. Berarti yang mungkin ini. itu ya. Kalau nggak salah tuh ada antara Sugar Ray Robinson atau Ray Leonard juga tuh kalau nggak salah. Tapi mungkin ya kita ambil itu aja. Jadi kalau misalnya dibilang apakah greatest of all time itu dihitung berdasarkan dia tidak pernah terkalahkan atau apa? Iya. Karena sekarang kita semua bakal nanya, bahkan Mike Tyson pun mengakui Muhammad Ali itu adalah GOAT. Tapi dia ada kalahnya kayak gitu. Nah itu tuh jadi di dalam teman-teman boxing tuh kalau gue ngeliatnya tuh masih ada ambigu tuh soal greatest of all time kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau misalkan di orang-orang MMA, para practitioner MMA dan para pengamat MMA itu, para pengamat UFC kayak udah tahu gitu. Oh, kalau GOAT itu lu GOAT yang mana dulu nih? Kayak gitu. Misalkan kayak kalau GOAT dalam selling his fights atau dalam trash talking ya semua pasti ngomong Conor McGregor gitu. In dominance misalkan ya Khabib atau John Jones. Khabib gitu. Kalau misalkan GOAT dalam apa namanya? Dalam tidak bisa ditumbangkan sama sekali, yang bikin satu divisi itu benar-benar lumpuh, ya John Jones misalkan kayak gitu. Waktu dia masih jadi juara light heavyweight division kan. Iya, tapi gitu. Kita waktu itu pernah bahas boxing ini GOAT-nya kita siapa masing-masing gitu. Lu waktu itu lagi izin syuting, tapi kalau lu siapa GOAT-nya boxing? Kalau kita rata-rata Muhammad Ali sih. Ali. Tetap Muhammad Ali ya. Ali itu iya bro, untuk orang heavyweight tapi nari-nari di atas itu, dia menciptakan hit and run. Ketika semuanya itu masih ortodoks jadi tapi dia nurunin tangan sambil trash talking kayak gitu. Ali tuh blueprintnya banget dalam petarung-petarung menjual pertarungan di zaman sekarang gitu. Iya, jadi berarti kita sama kita semua ya, Muhammad Ali rata-rata ya. Jadi malah GOAT kita di dunia boxing enggak pernah kalah gitu, bukan enggak undefeated ya, malah justru ya. Karena berarti lebih ke storytellingnya, lebih ke inspiratifnya. Kalau lu juga berarti gitu ya pemilihan GOAT-nya ya. Lebih ke kayak kira-kira orang ini nih, misalkan kalau gue gini deh, orang ini ngebuat gue pengen tinju kayak gitu. Ya. Influence. Francis Ngannou. Sama kayak misalkan Ngannou. Ya kenapa misalkan? Sama kalau misalkan kayak basket deh. Iya. Bagi gue GOAT basket itu ada dua, Michael Jordan sama Kobe. Karena setiap ngeliat mereka main, gue tuh kayak ngeliat kayaknya basket tuh gampang banget deh gitu. Tapi saking jagonya mereka membuat hal yang susah menjadi mudah kan gitu. Perspektif baru lagi tuh soal GOAT tuh, gue baru tau dari G juga tuh. Iya, maksudnya kan kalau selama ini kan kita GOAT based on statistik, based on apa gitu kan. Dia menginfluence banyak orang atau enggak gitu kan. Ternyata ada point of view baru lagi, kalau GOAT tuh bisa based on lu bikin nonton dia bikin lu suka tinju gak, bikin lu suka UFC gak, sepak bola gak, bisa juga gitu ya. Jadi inspirasi. Makanya gue bilang sebenarnya GOAT itu tuh subjektif, nggak masuk ke objektif. Nggak bisa orang nyamain GOAT itu semua gitu sama. Even AI aja nggak bisa nentuin GOAT. Iya nggak bisa AI bisa. Makanya maksudnya
kita suka berdebat siapa GOAT-nya gitu, maksudnya kalau gue nggak tahu ya, maksudnya ada tuh yang nggak suka kalau denger GOAT orang gitu, padahal kan tuh subjektif. Iya, soalnya GOAT-nya Dava waktu itu siapa? Islam Makhachev ya? Bukan. Islam ya? Habib lupa ya? gua. Habib. Bukan, dia Habib tuh kayak nomor 2-nya dah. Kayaknya Islam Makhachev di nomor 1-nya kalau nggak salah ya gua. Itu kan berarti kan kalau Selos dengar itu ngamuk serada-adanya kan, dimaki-maki Selos yang ada gitu. Bisa aja gitu kan. Tapi memang makanya gua nggak tahu sih, gua juga tidak ada kayak gua lebih suka boxing atau MMA karena jujur aja dua-duanya sebenarnya kita nonton. Karena kayak Usyk, Fury gitu-gitu kita nonton, bahkan beberapa MMA fighter juga akhirnya ngeboxing juga kan ujung-ujungnya. Apalagi sekarang si Turki sama Dana White lagi kerjasama mau bikin film ini. Apalagi tinju bang. Film juga kan? Oh nggak bikin tinju ini event tinju kan? Bikin liga tinju. Liga tinju Turki. Oh liga bukan liga namanya Turki bang. Nama orangnya. Iya, nama orangnya Turki. Oh, nama orangnya Turki. Liga Turki. Benar kan Liga Turki. Oh gitu ya. Jadi dia mau bikin apa, tapi mau bikin film juga. Lah enggak tahu namanya. Zack Snyder yang bikin. Filmnya hero. Enggak tahu gua. Oh, kirain nama Zack Snyder mah pasti ya action lah jelas kayaknya sih, atau drama enggak tahu sih gua. Kirain bikin filmnya sama Turki juga, film drama. Drama Turki. Drama Turki. Ada slow motion jeng gitu. Ada drama Turki. Mana kayak gitu. Iya. Tapi memang kembali lagi soal juga berapa kali kan kita kalau MMA sama tinju tuh selalu ada kepecah belah lah. Di MMA sendiri kan kepecah belah, ada yang suka stand up fight, ada yang suka ground fight gitu. Ada yang bisa suka dua-duanya gitu. Tapi kan rata-rata memang orang-orang terhibur dengan stand up fight. Dan itu terlihat di 314 sebenarnya di pertarungan Diego Lopez sama Volkanovski. Kita bisa lihat itulah stand up fight gitu. Tapi nggak cuma stand up fight, kita juga bisa ngelihat betapa bagusnya pertandingan ground game di main eventnya PDP Blade sama si Michael Chandler. Dia temenan ya dulu ya? Enggak ya? Suka trash talk aja enggak ya? Enggak ya, dia suka trash talk aja tuh berdua tuh. Terus ada Amerika Inggris lagi. Tapi by the way kalian pas ngelihat fight card kalian semangat gak? Gue semangat. Semangat banget. Iya semangat. Ini gokil lah. Ada Dominic Reyes lagi main ya kan, walaupun ya udahlah dia udah lewat lah ya masanya ya. Tapi kita ada di selanjutnya ada Bryce Mitchell tuh. Ini Jean Silva yang baru saja yang mengalahkan keturunan siapa Corn Gracie. Iya. Baru kalahin Gracie family gitu. Terus ada Yair Rodriguez tuh. Iya. Sebentar dulu, tapi ini apakah Yair Rodriguez itu akan menjadi orang yang memperkenalkan welcome to UFC atau enggak nih? Soalnya ini lawannya itu Patricio Pitbull itu tuh Bellator. Iya udah double champ dari Bellator. Kayak MVP kan. MVP kan waktu itu kan pas dia masuk ke UFC itu dia lawan siapa tuh MVP? Iya. Siapa? Debutnya tuh MVP debut MVP ya. Aduh lupa lagi. Yang waktu itu kan lu Michael Venom Petro. Gue bilang kan Kevin Holland ya? Kevin Holland yang pertama. Iya gue lupa sih. Pokoknya yang kedua kan dia kalah sama Ian Gary. Iya benar. Nah, Kevin Holland ya. Jadi waktu itu gini Bang, pas MVP tuh waktu itu gue nonton kita nobar nggak kita ya, lupa gue. Yang mana MVP? Nobar sama Nobar kita. Enggak, Bang M ikutan enggak? Oh enggak, Bang M enggak ikut. Gue bilang Bang sama Kemal, lu harus lihat MVP nih. Gue suka banget nonton cuplikan MVP gitu. Iya. Terus pada saat itu kan kita kan masih mikir apakah MVP tuh akan mendapatkan perpeloncoan nih kayak sama datang di UFC nih. Ternyata kan enggak kan? Iya, dia malah mendominasi kan. Nah ini dia nih Patricio Pitbull nih, apakah dia bakal mendominasi atau dia bakal pelonco sama Yair Rodriguez? Sebenarnya yang lu bilang nonton ini malah seru banget bukan MVP, itu yang salto belakang siapa? Oh ada lagi Ferreira, ini Michel Ferreira. Gue ada Michel Ferreira. Tapi MVP gue juga gitu MVP. Oh ya MVP ya. Iya MVP itu seru, tapi Michel Ferreira yang coba lu nonton nanti lu pasti kaget tiba-tiba salto belakang. Salto. Gokil nih orang. Enggak, tapi soal boxing dikit sebelum kita bahas 314. Pereira itu, jadi gue baru baca ada berita gitu dari Combat Talk juga. Katanya Pereira itu kalau misalkan dia berhasil mengalahkan Ankalaev, dia melawan Usyk. Mati, Pak. Dia mau menyiapkan super fight melawan Usyk. Anjir mati kayaknya Pereira. Pasti jadi super fight sih, cuman iya mati kayaknya Pereira ya. Enggak, tapi kok bisa idenya lawan Usyk gitu? Kenapa? Bentar dulu. Karena paling besar di boxing saat ini Usyk, dan satu kelas berat gitu. Iya, kenapa Ge? Kenapa menurut kalian Pereira bakal mati? Ge, it's different thing, Bang. Different thing. Gua tuh dia bisa salto loh. Aduh.
Gue boleh. Emang boleh. Nggak, gue tuh pas pembahasan boxing sama Sardo sama Bang M, gue bilang Usyk itu kalau secara rekor sudah mengalahkan semua legend-legend petinju dunia. Secara rekor gitu. Udah lewat semua. Terus gue bilang berarti Usyk bisa kita sebut greatest of all time tuh. Of all time dong. Enggak, kata Bang M, nggak bisa. Belum masuk ke ranah situ Usyk, belum bisa tuh. Rekor iya, tapi nggak bisa ke situ. Kalau Muhammad Ali baru kita bisa omongin. Jadi kalau ke Usyk ketemu Ferreira, ya gue merem juga mikirnya Usyk. Cuman ada sih beberapa kemungkinan kayak dulu tuh Francis Ngannou dia pernah ngejatuhin Tyson Fury di masa jayanya. Iya. Terus juga Jack Paul, ya gue nggak tahu settingan apa enggak ya, tapi dia ngejatuhin si Anderson Silva sama si Nate Diaz ya. Tyron Woodley itu one of GOAT-nya welterweight itu di Stephen Thompson gak tembus-tembus sampai rematch. Berarti si yang putih itu tuh gak dihitung ya? Si lawannya siapa? Ben Askren. Sampah banget Ben Askren. Sumpah gue pas nonton kayak ya ini orang buat duitnya doang. Iya, tapi ya kita berharap aja sih tiba-tiba bisa ngalahin ya si siapa namanya Ferreira, ngalahin Ankalaev tiba-tiba lawan Usyk. Anjir seru banget gue nonton sih, walaupun udah pasti di atas kertas menang Usyk ya. Tapi gue tetap nonton. Tapi kan sebelum Usyk kan harus menang dulu lawan Ankalaev. Emang menang, Bang? Kayaknya sih enggak. Dia. Wah, Bang. Lu semua. Menurut gue sih menang Ankalaev ya. Aman, biar aman biar aman aja. Ya kan belum kejadian juga. Bener. Emang kan kalau kata Ferreira di podcast kan dia memplan secepat mungkin. Agustus dia bilang. Ferreira ditanya siap nggak? Dia siap-siap aja gitu. Ya udah, ya Agustus juga nggak ada agenda Ramadan kan. Jadi mungkin ilmu hitamnya masuk. Bisa jadi. Aduh. Enggak, soalnya kan cornerman-nya Ankalaev waktu sempat yang panah digigit. Ditangkap. Jadi kayaknya penangkal ilmu hitam gitu. Ada-ada aja. Kalau memang jago Ankalaev mah jago aja. Cuma ada sebelum itu juga jadi kemarin di episode sebelumnya kan kita yang ada G juga ternyata kan kita underestimate kelas welter. Cuma ada yang komen ternyata kelas welter itu Bang sekarang yang bisa kita bilang itu yang paling padat, paling seru ketimbang kelasnya si lightweightnya Islam Makhachev. Lebih ini sih Bang, lebih banyak apa? Lebih generasi baru. Iya, maksudnya kita ternyata kan di situ aja kita soal ngomongin Safkat juga masih panjang lah secara karir gitu. Dia salah satu yang masih undefeated juga. Terus habis itu sebenarnya kita nggak bisa menyampingkan Leon Edwards dan Kamaru Usman juga. Cuma ya JDM, terus Buckley. Ternyata Buckley di kelas sebelumnya udah pernah kalah ya. Ke Buckley itu udah pernah kalah ternyata. Sama dia siapa ya? Turun berat. Dia lawan Kevin Holland juga pernah Bang. Kalah dia di middle. Iya, pas naik ke pas di welter turun di welter ini baru dia dalam tanda kutip undefeated lah di welter. Iya itu doang ya, tapi bener tuh Buckley. Cuma gue sama Bang F suka banget sih style Buckley Bang ya. Waktu ngalahin Stephen Thompson gila sih. Tapi memang kelasnya termasuk MVP kan di welter. Iya, tapi udah dihitungnya kan dia udah tua juga harusnya kan. Iya, tapi masih bisa orang terakhir waktu yang Abu Dhabi ya yang dia ngomong. Tapi kan waktu lawan si Saraputin middle dia Bang. Iya, middle ya, bukan ini ya. Dia bener cari duit aja sih Bang. Kalau misalkan sekarang ya tembus ya syukur, kalau enggak juga ya udah. Tetap exciting dia. Iya, jadi buat yang pecinta kelas welter masih seru. Even Belal Muhammad pun masih kita nggak tahu siapa yang bisa ngalahin. Son Brady kah atau Shavkat Rakhmonov. Nah, sekarang kita akan masuk ke 314-nya karena memang di 314 ini sebenarnya secara card kita harus bikin nobar sih harusnya sih. Ini harus silaturahmi sesama fans UFC. Ntar gue ini deh chat Stark deh. Brooks mau bikin nggak ya Brooks aja apa ya? Brooks tuh enak sih ya secara tempat ya. Terus ada yang kopi yang sebelahnya tuh yang enak banget 7 AM. Gue pagi-pagi ke situ mulu sebelum nobar aja. Kacau malah makan di sebelah. Brewers enak banget sih emang ya. Brewers enak sih. Ya kalau Stark tuh soalnya capek ngeliat ke atasnya doang. Terus kita kayak nggak bersatu gitu loh. Bener. Kalau Brewers kita kayak dipersatukan satu, lihat ke depan gitu kan. Nanti gue chat orang Brewers ya, insya Allah nanti pantau aja Instagram gue sama anak-anak. Siapa tahu kita instastory soal nobar ya. Yes. Sekalian silaturahmi minalin wal faizin. Cuma kalau di ini gue lihat dari prelimsnya dulu ya. Early prelims ada siapa ya? Early prelims ini ada saya tidak kenal. Gue tidak dikenal Bang. Ini yang dan IG prelims. Oh, kalau early, kalau prelim masih ada dan IG. Banyak Bang bintang semua prelimsnya. Banyak prelimsnya. Jim Miller main lagi. Jim Miller. Si paling tua lawan si paling muda ini Bang. Iya, Chase Super ya. Chase Super sama Jim Miller sama ini yang satu umurnya 25 tahun, yang satu 41. Gue lupa deh. Julian Erosa tuh
gue kayak pernah. Darren Elkinsnya juga sabi. Gak ada tapi Jalen Arielsa mah umurnya udah tua juga kayak 35. Darren Elkins juga udah tua udah 40 kan. Cuman pasti menghibur lah mereka. Iya. Gaya Ian Sionan yang dari perebutan sabuk turun ke prelims nih. Iya, padahal sebelumnya makanya tadi gua mau bilang dari perebutan sabuk loh, dan pas perebutan sabuk pun gacor juga sebenarnya hitungannya. Tapi ya meramaikan prelims kayaknya ya. Iya. Prelims kalau di UFC angka tuh nilainya tinggi lah. Tetap Sebenarnya si angka. Iya, kalau prelims tapi di fight night baru sedih. Iya, sedih banget. Jubli, wes prelimsnya apa? Ini 280. Wes gila lo, Jubli lo gila lo. Tapi memang kalau di sini masih ada Jim Miller. Mungkin Jim Miller ya, C Super nih kayaknya memang untuk ini aja ya, untuk batu loncatan ya berarti ya Jim Miller. Kayak sejauh ini yang Jim Miller masih dicintai rakyat UFC sih. Masih. Rekor fight terbaik di UFC bang dia. Iya kan kita pernah bahas. Iya, pernah kita bahas ya. Dia ada dari UFC 100, 200 dan 300. Iya, benar. Gokil aja. Iya, sampai sekarang mau 400 gila. Company man. Itu Jim Miller ya. Company man. Bahkan pertandingan terakhir kan yang di New York kan dia main itu iya, New York. Menang loh. Menang. Gila Kuncian dan itu diteriakin bener-bener waktu Jim Miller masuk ke stadion itu semua satu stadion kayak standing ovation kayak respect sama dia orang gila Jim Miller ya itu. Amerika pula. The real fighter tuh Jim Miller tuh. Ya kalau Jim Miller C Super pegang siapa tapi Lu Do? C Super apa Jim Miller Do? Aduh kayaknya udah waktunya memberikan ke yang muda sih. Iya udah waktunya memberikan yang muda ya. Berarti ke C Super ya berarti ya. Super. Lu juga berarti ini gaya C Super ya. Kalau gue bilang emang iya apa namanya tuh pengalaman tuh emang berbicara. Iya. Namun jangan lupa ini adalah konteks sports. Iya. Ini nih fisik benar-benar ya udah kalau misalkan teknik lu itu apa fisik lu tidak melampaui apa tidak dapat mengimbangi teknik lu ya. Iya sulit ya. Dan kebetulan kemarinnya juga abis kebantai orang tua juga C Super lawan Clay Guida. Iya, dan dia C Super ini dia itu 8 kali submission menangnya dan 4 kali TKO. Dan selalu first round finish. 6 kali first round finish. Dan gue si C Super. Dan gue itu gue enggak percaya sama kebetulan ya Mal. Tadi kan kita ngomongin Jake Paul ya. Iya. Sejago-jagonya Anderson Silva kalah sama Jake Paul juga kan. Jadi kayaknya juga sama deh. Ini got lu nih kalah sama Jake Paul nih. Iya juga ya. Kayaknya ya deh kalau yang paling muda dan paling tua dengan jarak umur segini sih kayaknya iya sih. Iya, tapi Jake Paul kan mau nantangin siapa? Aduh, kemarin viral. Ada petinju lagi aktif sekarang siapa ya lawannya sih? Canelo. Itu udah lama banget bang. Nggak jadi lawan Canelo. Nah kalau dia menang lawan Canelo tuh gue percaya. Tapi kalau Canelo yang menang berarti memang real selama ini settingan nih anjing. Tapi lu nonton ini gak? Jadi SNL tuh bikin skit gitu, bikin parodi gitu. Siapa ya lupa gue. Dia jadi Jake Paul terus dia kayak siapa yang lu tantang? Iya gue bakal nantang Muhammad Ali, let's meet. Muhammad Ali udah meninggal. I don't care. Semua orang emang aneh banget. Tapi kalau dia ketemu Canelo, dia ngalahin Canelo tuh baru real tuh. Tapi masa iya gue nggak percaya. Itu kecil banget kemungkinan. Ya itulah kemungkinan kecil. Sama adanya Tyson Fury aja kalah. Siapa Jake Paul? Iya. Kalau siapa Fury sih nama iya siapa? Ya kalau Canelo mah beda cerita. Canelo mah kayak waduh udah beda. Tapi C Super itu ya EKE-nya adalah The Dream C Super ini. Jadi lu siapa Bang? C Super ya C Super ya pasti ya atau Jim Miller? Kayaknya sih. Masih lu percaya sama Jim Miller? Agak sih gue based on respect gue Jim Miller. Oke, Jim Miller ya jadi ya. Oke, berarti Jim Miller C Super, lu juga C Super. Ya, gue juga C Super. Yan Xiaonian. Yan Xiaonian ini skip aja nih. Ya. Skip aja, Bang. Jangan gitu dong. Nanti kita diserang. Iya. Yan Xiaonan gue. Jadi Yan Xiaonan Iya, kalau dari tinggi sih dari tinggi sih tinggian. Enggak dari zodiak aja Bang, biasanya dari zodiak kok. Ya biasanya lu dari zodiak kayak. Tapi ini kocak nih. Yan Xiaonan tingginya 1,65 meter. Si Virna 1,6. Tapi reach-nya itu si Virna lebih panjang 2,6 cm nih. Iya, tengah tapi sih jadi udah pendek tapi panjang tangannya. Nggak ngaruh lah. Tapi Yan Xiaonan ini kalau buat yang nonton nanti Yan Xiaonan sama di prelim misalkan ada yang nonton dari prelim ya sebenarnya pertandingan Jandi Roba dan Yan Xiaonan ini juga bisa dilewatin juga sih karena seru banget sebenarnya. Kita tahu Yan Xiaonan tuh berapa kali first round finish kan ada 8 kali atau 9 kali. Jessica Andrade ya.
Iya, pas title shot aja gacor bang. Iya. Gacor banget, canggih. Jadi Yan Xiaonan bisa menghibur lah. Dan kita tahu kalau petarung-petarung China ini rata-rata keren-keren sih. Keren. Terutama yang perempuan ya, itu keren-keren. Jadi jangan dilewatkan Yan Xiaonan. Kalau Dan IG sama. Ini seru nih bang. Ini juga seru nih. Sean Woodson tuh ini bang, yang dia kelas featherweight tapi tinggi mampus kayak orang like heavyweight tingginya. Curang berarti ya. Yang curang. Iya. Sama kayak si ini. Diego Lopez juga. Siapa yang waktu kemarin di lawannya Bunikel siapa? Oh ini Kratos. Kratos. Siapa namanya? Paul Craig kan kalau lihat itu tinggi badannya kan jauh ya, timpang. Jauh. Tapi Sean Woodson ini apa namanya tinggi banget dan tinggi banget anjir NBA ini. Tapi ini hitungannya weight bully gak Sean Woodson? Nah, seharusnya sih kalau tinggi gak masuk akal begitu. Cuma ya sah-sah aja kayak di One Championship sekarang lagi naik tuh si Nabil Andane. Oh, tinggi banget. Tinggi mampus anjir. Iya, tapi dan IG-nya cebol gitu ya, apa kayak pendek gitu ya. Tapi tetap fair kan berat badan yang dilihat. Iya, bukan tinggi badan. Tapi masalah gini, gue tuh pernah baca atau denger ya podcast orang ngomongin BJJ. Coba Bang M tolong correct me if I'm wrong ya. Jadi dibilang tujuan jiu-jitsu itu katanya untuk membuat orang yang badan lebih pendek bisa mengalahkan orang yang lebih besar. Oke. Kayak gitu. Brazilian nih ya. Tujuan BJJ maksudnya itu. jiu-jitsunya Iya, tujuan BJJ itu. Nah, tapi gimana kalau misalkan lu ketemu sama lawan yang lebih tinggi dan dia juga menguasai BJJ juga. Iya. Jadi kalau misalkan yang kayak weight bully tuh ya kayak siapa sih Chama, terus habis itu Israel Adesanya kan tinggi banget kan itu kan orang itu. Iya. Dan ini apa kalau tadi soal BJJ bisa mengalahkan siapapun bentuk badannya gitu ya. Oh, kan dulu viral tuh kayak yang ada orang kurus keluar yang gemuk banget yang menang yang kurus kan dulu zaman dulu tuh viral tuh. Gua enggak tahu tuh yang gede banget kan badannya kan terus di submission, di choke kayak gitu-gitu menang. Jadi ya emang itu. Kalau kata-kata BJJ itu if size does matter, elephant will be the king of the jungle. Iya, bukan lion. Bukan lion. Iya. Kata-kata BJJ itu. Iya, dan ini apa zaman dulu seru ya. Maksudnya nggak ada kelas-kelas, nggak ada berat badan gimana. Asal aja. Memang kan asal tampol aja. Yang paling dekat sama Street Fighter kan MMA kan. Jadi Uli badannya gede, nggak takut. Makanya tagline-nya UFC kan as real as it gets. Iya. Karena based on itu akhirnya kebentuk bela dirinya ya memang. Iya, tanpa settingan gitu ya. Itu jadi kalau lu megang siapa, Dok? Sean Woodson atau ini, Dok? Kayaknya masih Sean deh. Sean Woodson. Lu juga Sean Woodson juga daripada Dan IG ya. Soalnya Dan IG kan striker juga ya. Iya. Susah ini tinggi banget. Cuman dia agak susah waktu ditembus BJJ-nya sama Lopez saya susah. Waktu dia si Dan IG ya. Iya, Lopez tuh di luar ekspektasi kita ya walaupun tuh dadakan juga dan berat badannya juga nggak sesuai ya si Dan IG juga. Tapi nggak bisa dikalahin dengan mudah kan sama Diego Lopez buktinya kan. Terus si Sean nggak akan main BJJ juga sih bang. Iya udah pasti. Main tendang-tendang. Lu siapa bang? Sean Woodson atau Dan IG bang? Tipis ini, tapi gue kayaknya Woodson sih kayaknya. Woodson ya. Masih Woodson ya karena tinggi badan. Emang dia nggak masuk akal sih dia jomplang banget. Waktu kita nonton lawan siapa sih? Ada itu prelims juga kan? Iya terus kita ngeliat ini gede banget, curang banget. 188 tinggi ya bro. Sean Woodson ya itu ya. Jadi si rata-rata megangnya Sean Woodson kita ya. Itu karena memang Sean Woodson tuh terakhir tuh lawan si Padilla. Anjir, Desember 14 2024 itu dia menang terakhir ya. Nah, terus kita masuk ke main cardnya. Tadinya ada pertandingan seru juga tuh Geoffrey lawan Prates. Cuma batal ya. Prates cedera ya? Iya, padahal bisa olahraga Prates lagi olahraga. Pilates. Sorry kita tahu. Bener akhirnya. Tadi gue sebenarnya udah gatot malah pas lo bilang lawannya terakhir Padilla. Siapanya Budila? Sorry. Iya. Keluarin aja bang. Kalian ngomongin cepet gak ada celah. Kita fokus di komedi nih hari ini. Iya. Kalau gue sih tadi pede aja. Keluarin aja. Soalnya Carlos Prates cancel soalnya lagi ke Caribbean. Carlos Pirates of Caribbean ya, jangan terlalu pede juga tapi. boleh ngelempar jokes boleh. Tapi timingnya jangan. Si anjir kritikus. Dia nggak lempar sama sekali. Dia cuma ngeritik doang. Kritik komedi aja. Iya, dia giliran lu. Simon Cowell gak bisa nyanyi tapi dia itu bisa ngeritik. Betul. Bacotnya ya modal bacot. Iya betul. Yang penting pede aja dulu ya. Nggak tapi emang kalau Prates jadi ini pertandingan Geoffrey lawan Prates ini seru sih sebenarnya.
sebenarnya sih. Saya nggak jadi karena Prates cedera ya. Jadi tidak jadi Geoffrey. Caribbean. Masih dicoba ya? Gak apa-apa ya. Gak, kalau lu mau lempar jokes jangan sambil ketawa. Serius. Harus serius. Pede ya. Pede. Pede bro. Atau kalau ada orang di sebelahnya setidaknya lu bisa kan lempar tapi gak pede, lu colek-colek dikit biar dia ketawa. Ya kan? Gue sering kok kayak gitu ya kan. Anjing. Kayak Sogiado. Iya. Sogiado. Emang anjing nih. Nggak, tapi digantikan oleh Dominic Reyes lagi yang sebenarnya Dominic Reyes pertandingan terakhir juga sudah kalah ya. Dominic Reyes itu ini bro, nah ini gue, dia tuh yang decision. Enggak, sorry, Dominic Reyes itu menang. Dia menang. Kok kalah sih? Menang lawan Smith. Lawan Smith apa? Dia tuh dulu tuh yang decision yang sempat John Jones. Iya, sama John Jones yang sempat kalah John Jones itu. Harusnya kalah. Iya, kan dia yang digembar kemarin dibilang harusnya Reyes yang menang nih. Ini curang. Karena dia terlalu termakan dengan kemenangan semu itu jadi 4 losing streak KO semua. Langsung 4. Iya. Dan ini omongannya John Jones yang bilang itu kan gini kan. John Jones kan bilang gue masih ingat banget nih trash talknya John Jones. Dulu itu tuh cuma pion. Di dalam hidup gue itu cuma pion kayak gitu. Terus Dominic Reyes juga bilang kan enggak, sama dalam hidup gue lu juga cuma pion, lu cuma batu yang gue loncatin. Enggak. Semua orang itu undefeated sebelum ketemu sama gua. Digituin kan nama John Jones 12-0 waktu ketemu John Jones. Iya. Dan itu Reyes itu gue baru ingat lawan Smith kan TKO tuh ronde 2 tuh. Iya. Ya sorry, dia 2 kali menang, Dominic Reyes ya. Itu akan bertemu dengan Nikita Krylov. Ya, Nikita Krylov ini mah jiwa petarung juga dia. 39. Dari gua awal bikin channel udah ada ya. Tempur, gue bikin top 10 like heavyweight, ada dia udah ada dia. Cukup lama dia. Tapi kayak gak kesorot dari zaman Gustafsson masih main gitu. Iya. Ada dia tapi yaudah rankingnya tuh 56. Iya. Bayangin loh, dia tuh 12 kali TKO, 16 kali menang submission, 23 kali first round finish. Yeah. Tapi gak ada gaungnya aja ya. Betul, gue lupa deh. Dia zaman John Jones gak sih? Belum pernah. Gatekeeper aja deh, gatekeeper. Pokoknya dia paling besar gaungnya adalah ketika zaman Covid, orang-orang ngira Johnny Walker adalah the next star. Di KO sama dia. Terus kalah sama Nikita Krylov. Iya, itu gila. Dan si Nikita Krylov itu terakhir kalah sama Paul Craig yang lawan Bonikel. Abis itu 3 kali win streak loh. Iya. Gila. Dia karirnya aneh banget sih. Iya, naik turunnya terlalu naik dan turun. Dan anehnya untuk orang seveteran ini kok nggak sebesar itu gitu namanya. Iya betul. Dia ngalahin Alexander Gustafsson gitu-gitu. Level tinggi yang dia kalahin. Iya, dan dia masih peringkat 8 buat sekarang di light heavyweight. Dominic Reyes itu peringkat 11. Cuma ini pertandingan ini berarti buat yang ngisi kart aja ya, berarti kenapa Ge? Tapi ini siapa nih Mal? Gue jujur ya, sekarang nih gue masih bingung nih kira-kira siapa yang bakal menang ya, Dominic sama Nikita. Si Nikita Krylov ini. Ya kalau dari pertandingan terakhir sih sebenarnya Nikita Krylov itu kan menang lawan Span itu kan. Span itu juga sempat dikalahkan sama Dominic Reyes juga sebenarnya. Apa dia menang ya? Kebalik Rian Span yang menang lawan Dominic. Oh ya, Span menang ya? Span menang sebelum abis itu dia menang 2 kali kan Dominic Reyes kan. Ya, Span itu ngalahin si Dominic Reyes kayak gitu. Jadi kalau lu megang siapa? Kalau gue jujur ya. Iya. Gue jujur tuh kayak gue pegang Dominic deh. Kayaknya kalau gue. Nah, soalnya kalau Krylov itu waktu lawan Span yang terakhir ini dia menang ronde 1 langsung submission. Ronde 1 itu jarang sih. Submission makanya. Dan Span ini dia tuh mengalahkan Dominic Reyes. Gue tuh lupa kalau Span tuh mengalahin Dominic Reyes menangnya apa. Tuh di Span aja mengalahkan Dominic Reyes itu TKO ronde 1. Mati malah waktu itu. Berarti gue di kita. Iya, mati benar-benar. Dominic Reyes mati. Ya berarti kan kalau di atas kertas sebenarnya pasti menangnya Krylov harusnya. Cuma kan ya kita nggak tahu. Dominic Reyes waktu lawan Smith kan buset itu hancur-hancuran menang dia kan. Yang tendangan kebalik tendangan ya? Yang tendang ya dia? Apa yang gue lupa sih. Pokoknya menjanjikan tuh Dominic Reyes tuh. Nah gitu kayak. Nah kalau lu siapa? Kalian berdua siapa? Dominic Reyes? Gua atau Nikita? Kayaknya realistisnya Nikita sih soalnya momentum. Nikita, ya? Cuman kalau Dominic Reyes menang gue seneng banget. Kenapa? Ya karena comeback story aja. Dia kan setelah 4 kali kalah gitu. Maksudnya 4 kali kalah akhirnya dia bisa comeback lawan Anthony Smith. Ya Anthony Smith mah ya Anthony Smith gitu. Iya, udah legend aja udah ini mah iya. Tapi kalau bisa comeback lawan Nikita Krylov, udah mantep lah. Oke, lu siapa Bang M? Gue sih nggak tahu ya, kelas light heavyweight tuh batu gunting kertasnya tuh terlalu jelas gitu lah.
Jadi intinya di kelas light heavyweight itu apapun bisa terjadi gitu. Jadi karena cepat bisa finish di kelas light heavyweight tuh. Iya. Jadi kena pukul, kena tendang, kena submit tuh jauh lebih finish rate-nya jauh lebih tinggi lah di kelas light heavyweight. Kalau gue sih ya ini agak 50-50 sih karena secara rekor dan skill tuh mirip-mirip lah mereka nih ya. Secara pengalaman juga mirip-mirip. Jadi sih paling kayaknya yang rankingnya lebih rendah aja sih Nikita ya kalau gue ngerasanya ya. Lo Nikita ya? Nikita. Iya kayaknya sih Nikita sih. Ya tapi kalau gue sih setuju Dominic Reyes kalau menang secara cerita jadinya dia ternyata wangi lagi nih. Masa yang hampir ngalahin John Jones karir langsung jatuhnya. Jatuhnya kacau. Iya makanya. Itu gue bilang setiap fighter tuh punya momentum sama momennya masing-masing. Di atas sering kayak mereka tuh secara skill kerja keras dan kemampuan tuh nyari sama semua. Iya benar. Cuman malamnya siapa itu? Nah lu dihujat tuh bang katanya soal malam-malam gitu. Gak ada malam siapa emang kalau fighter jago aja bang katanya bang gitu. Ada yang begitu ya? Ada kan lu dibahas juga itu. Dalam hal apa? Bang M momentum mulu katanya. Iya Bang M nih momentum mulu. Momentum tuh ada karena kerja keras bang. Oh ya jelas dong. Karena ada latihan bang. Kalau omongannya Bang M itu disanggah berarti itu sama aja menyanggah omongan para komentator dan omongan para petinju juga dalam menanggapi kekalahan Mike Tyson lawan siapa tuh? Adalah siapa nih? Jack Paul. Bukan. Yang ini, dulu banget. Jepang. Bukan. Ini. Kulit hitam juga. Iya maksudnya bertanding di Jepang kan? Oh iya. Ini siapa tuh? Buster Douglas. Iya Douglas. Iya. Iya itu. Momentum. Sama momentum. Iya itu malam. Tiba-tiba Mike Tyson malam itu nggak lagi terbaiknya karena dia juga malamnya terlalu ngentengin. Terus dia kalau nggak salah kena Raja Singa malam itu. Iya. Yang bener nih. Wah kena sifilis bang. Serius main sama cewek ini Jepang. Kayak gitu katanya ceritanya. Terus si Buster Douglas ibunya baru meninggal kan dia janji mau menang juara dunia. Ya itu. Ya kalau gue mempersingkat itu jadi kata-kata itu ya. Malamnya dia itu, gue yakin dua-duanya kerja keras, orang dari bentuk badan udah kelihatan semua kerja keras orang UFC. Tapi momentum tuh ya malamnya tuh kayak di malam itu ya. Iya, lu pernah nggak misalnya lu kan stand up comedian nih, terus istilahnya ngebom ya. Iya. Tapi lu udah persiapin tiba-tiba nggak tahu kenapa ngebom atau ngeblank gitu, apa gimana gitu iya. Iya kan, something yang kayak mungkin faktor X bisa juga kayak. Contoh dari Islam Makhachev, masa iya dia kalah sama dulu siapa namanya? Si ini yang Adriano siapa pelatihnya? Martin. Iya kan? Arman juga. Ya itu kan berarti bukan malamnya si Islam Makhachev malam itu. Kalau diulang lagi gue yakin 4 kali diulang menang 4-4-nya Islam Makhachev. Iya benar ya. Iya lagi enggak aja begitu mau gimana? Tapi ini Bang G nggak pernah ngebom pas rusuh. Kacau. Amin. God berat. Iya gitu ya. Jadi rata-rata kita Dominic Reyes kalau menang secara cerita bagus, tapi di atas kertas sebenarnya tetap Nikita juga yang harusnya bisa menang ya gitu. Karena memang menang menjanjikan juga lah kita ini gitu di pertandingan terakhir. Nah itu pertandingan yang selanjutnya itu akan ada ini. Nah John Silva ini seru. Yeah. Karena seru. John Silva ini sebenarnya dia itu stand up fight nih. Karena 12 kali TKO dia kemarin aja pertandingan sebelumnya menjanjikan banget tuh TKO-nya di ronde pertama. John Silva sementara Bryce Mitchell kebalikannya. Yang submission. Jadi menangnya selalu submission nggak pernah TKO seumur hidup. Classic fight. Ya dan jangan salah John Silva tuh bisa submission juga loh. Dia bisa BJJ juga dan dia menang 2 kali tuh submission. Tapi memang rata-rata dia menang di first round finish. Ini mah pertandingan seru karena si Bryce Mitchell ini ranking atas masih 10 besar. Ranking berapa ya sekarang Bryce Mitchell ya? Belum masuk. Oh enggak sorry malah Bryce Mitchell 13 sekarang. 13. John Silva belum masuk peringkat sama sekali. Tapi secara umur masih muda banget, masih 28 gitu. Ini kayaknya agendanya menggeser Bryce Mitchell sih. Dan karena ini juga Bang dia kan masuk geng nerd apa nih? Iya nerd MMA itu kan. Dan nerd ini kan masih undefeated nih semuanya. Di UFC si John Silva juga termasuk. Iya jadi si John Silva ini momentumnya lagi bagus. Momentumnya lagi bagus dan juga ini bakal seru banget ya. Jadi kalau gua pribadi sih megangnya si John Silva. Tapi buat temen-temen yang nggak tahu atau buat temen-temen yang lupa, Bryce Mitchell tuh juga salah satu petarung yang ini loh, petarung yang lu pernah lihat klip ini nggak?
the most awkward submissions in Oh UFC. iya, Twister dia. Oh iya, Salah satu orang yang bisa bikin Iya. Twister di ini. Jarang terjadi. Ground gamenya kece loh. Iya, ground Kece game-nya banget. unik. Crown Gracie aja kan kalah. Kalah, iya. Tapi nggak seunik F-Live, gue tetap Iya. F-Live gue. Kalau uniknya, buset F-Live ambil-ambilan. Cuma memang Bryce Mitchell nggak bisa diremehkan juga lah Bryce Mitchell. Walaupun yang pertandingan kita waktu lawan Josh Emmett tuh, yang Bryce Nah Mitchell itu dia masalahnya. Bryce Mitchell tiap ketemu striker kayak Ilia Topuria, Josh Emmett, mati mulu. Iya, makanya gitu kayak. Bryce Mitchell itu tapi gini, Bryce Mitchell kan ketemunya itu kalau misalkan sama volume striker kan dia kalah terus. Iya, tapi kalau Gacy kan main ground game sama menang dia. Nah, kalau misalkan John Silva stand up fight striker. Striker, tapi apakah volume atau sniper? Karena di beberapa pertarungan terakhir itu dia tuh jarak nggak kayak volume striker tapi Dia technician. dia technician. kena gitu. Iya, dia teknisnya tapi dia 12 kali first round finish sih. Sampai 12 kali TKO, 12 kali first round finish. Jadi sebenarnya John Silva itu 9 kali first round finish. Jadi sebenarnya John Silva ada momentum sedikit Sniper jadinya. Sniper jatuh. Nah, itu dia makanya Iya. kalau style make fights apakah Bryce Mitchell yang selama ini kalah melawan volume striker, Iya. kalah melawan bisa menang melawan sniper atau dia juga kalah melawan sniper juga Iya, gitu. tapi kalau lu siapa tapi? Bryce Mitchell? Gue Bryce Mitchell kalau gue. Oh, lu Bryce Mitchell. Gue menunggu ground game ya. Kan gue suka banget sama ground game. Bagus Bryce Mitchell mah oke sih. Kalau nggak bukan ground game yang boring lah kalau dia Bryce Mitchell. Kalau lu Gue siapa? juga Bryce Mitchell. Siap. Kenapa? Biar soalnya kan lagi kontroversi nih sosok si Bryce Mitchell. Iya. Mendukung Hitler. Iya, dia bilang Hitler nggak salah lah. Hitler boleh gak sih di YouTube? Iya. Nggak boleh. Boleh kayaknya gue nggak ada ini deh, nggak ada masalah. Kan bilang itu, Iya. terus dia bilang percaya bumi datar. Unik lah orangnya gitu. Unik Terus ya. Dana White ini kan orang yang paling mengutamakan free speech. Iya. Tapi untuk kasus Bryce Mitchell ini dia panas aja. Dia bilang dia orang paling goblok di UFC nih, ini dia nih katanya nih. Iya gitu. Jadi Iya. gue pengen Bryce Mitchell tetap ada di UFC ini. Sebenarnya jadi kehadiran Bryce Mitchell ini bagi Dana White tuh kayak kehadiran siapa tuh dulu yang pernah nikah sama Carmen Electra. Tito Ortiz. Tito Ortiz. Lu tau Tito Ortiz gak Mal? Ada. Tito Ortiz. Iya. Gali kubur. Pernah ngelihat dia ini gak? Pernah ngelihat dia apa namanya? Interview. Oh iya. The real CTE. Tolol Kalau pengen banget. ngeliat orang Rusak CTE otaknya itu. udah. Tolol ya. Bener-bener tolol. orang jago berantem tapi tolol. Kebanyakan kena pukul kayak gitu. Kalian Iya itu nonton deh. kebanyakan kena pukul kayak kepala. Interview Tito Ortiz sumpah kalian nonton deh. Awalnya tolol dulu, terus banyak kena pukul jadi parah tololnya. Biasanya sih begitu ya. Lo kalau nonton trash talk-nya sama si Chael Sonnen anjir kocak banget itu. Dirujak Tito Ortiz. Kacau. Tito Ortiz ya. Tapi John Silva nih kayaknya Lord. Jadi kayaknya bakal bahaya nih. Tapi lu siapa Bang? Kalau lu John Silva apa? John Silva. Gua John Silva juga John soalnya. Silva, gua. berarti John Silva John 2. Silva. Iya John Silva, Bryce Mitchell 2 gitu ya. Nah pertandingan selanjutnya ada Yair Rodriguez yang Seru. Yang adalah seorang punya pacar sangat cantik sekali, yaitu Yoi. adalah Alexa Grasso. Selalu. Kemal dan Iya. Alexa Grasso-nya. Ya gue suka banget Alexa Grasso, kayak jujur aja kayak. Grasso tet totet teret Grasso tet totet. Oh, iya, Grasso, lagu. Duraso. Oh, iya. Nah ini Anjir. kurang nih. Katanya gak pernah ngebom. Kurang Katanya nggak referensi pernah banget. ngebom. Padahal baru gua Bukan puji. malamnya, bukan malamnya. Emang anda kan seumuran bukan sama- malamnya, Iya, benar. Anda seumuran saya. Emang anda gak tahu referensinya. Ini bukan malam ya. Malam, lu sabar Mas. Makanya gue Bukan malam, apa Bang. ya? Baju lo Metallica anjing. Iya, tapi kan gue Grasso notet. Teret aduh Raso tet totet toret teret. Ini bukan momennya. Bukan Ge. malam ya. Udah bukan malam ini. Langsung kasih contoh ya guys. Contoh. Langsung kasih contoh. Lihat tangan gua. Tangan memohon. Ayo dong. Iya. Nah tapi Yair Rodriguez ini sebenarnya dia mengalahkan Josh Emmett. Dia mengalahkan Iya. Josh Emmett kan. Berat itu. Walaupun habis itu kalah sama Volkanovski, kita tahu dia Volkanovski mengalahkan Josh Emmett, mengalahkan Yair Rodriguez. Tapi Yair Rodriguez ketika lawan Brian Ortega seru banget tuh. Kacau. Yang Iya. dia menang Iya. ronde 3 di Fight Night tuh kan. Yair Rodriguez ternyata walaupun di ronde 1, ronde 2 pokoknya antara 2 ronde itu Brian Ortega sempat submission dia kan. Iya. Hampir kalah tapi Yair menang di ronde ketiga. Nah ini sekarang ketemu sama entahlah siapa ini yang Pitbull ini. Sebenarnya kalau di akun ini belum ada fotonya sih. Patricio Pitbull Iya, dia- hitam doang kan. Iya. Soalnya kan Bellator rungkat ya. Iya, Sedih. bubar. Ubar. Terus dibelilah si Patricio Pitbull. Dia godnya inilah
Goatnya Bellator. Bellator. Iya dan Pitbull ini salah satu petarung yang sebenarnya lengkap loh dia. Banget. Sena fight oke, dia berapa kali bisa menang TKO 12 kali apa 13 kali menang TKO, dia bisa submission menang juga 12 kalian gitu. Iya. Jadi secara fighter sebenarnya paket lengkap dia ya. Lengkap banget. MVP pertama kali kalah sama dia kan ya? Si Chad Mendes bukan ya? Oh iya bukan Pitbull ya. Nah, tapi kalau Pitbull berhasil dia meneruskan. Tapi berarti jauh amat. Enggak satu kelas mereka. Iya, beda. Iya, kalau Pitbull menang dia sewangi The Reader. Oh iya. Chandler yang. Iya Chandler kan. Chandler ya. Iya, jadi lu siapa Dok? Nanti kita tanya juga Ge. Masih Rodriguez. Ya Rodriguez ya kayak. Gue Patricio Pitbull gue. Oh, lu memberikan harapan ke beliau ya. Kalau ya. MVP kemarin di welcome-nya kan sama Kevin Holland gitu. Ini Yair Rodriguez ranking 3, 4. Salah pilih. Iya masih ranking 5. Dan kalau secara umur kan si Pitbull tuh udah 37. Tua. Dia udah 34 ini tulisannya. 37 itu Bang M kalau si siapa Pitbull namanya? Iya Pitbull itu ada di umurnya 37 jadi udah tua banget ya. Lu mau gua kasih tahu sedikit gak nih si Patricio Pitbull nih timelinenya ini rekornya ya. Iya. Dia itu kan di Bellator itu pernah jadi lightweight world championship. Iya benar. Double champ. Terus habis itu featherweight dia. 3 kali gitu. 9 kali successful title defenses. Iya Terus benar. habis itu dia 2 kali successful title defenses. Dia soalnya menang udah 30-an kayak. 5 kali successful title defenses, terus 2 kali lagi abis itu dia two-weight champion in Bellator in MMA history. Iya. Ini secara ini rekor. ini Dia god-godnya Bellator lah. Ini dia ya. Iya. Itu mal segini mal. Iya, kan dia salah satu emang dia udah hitungannya mah udah legend juga kalau di Bellator, Ge. Makanya nih Iya, cuma kan kita lihat kalau MVP dan The Reader mungkin secara karir ya cukup bagus lah di UFC-nya gitu. Nah, kita tinggal lihat Pitbull-nya aja sih sebenarnya. MVP opening debut menang ya kan? The Reader debut menang. Dikasih Kevin Holland, The Reader dikasih JM3. Iya. Ini dikasih Yair Rodriguez, berat Pak. Tapi berat guys ini walaupun hitungannya legendnya lebih legend Pitbull ya. Entah si UFC ini pengen ngasih statement kalau Bellator nggak ada apa-apa gitu. Iya ini benar-benar puncaknya nih UFC itu paling nomor 1 gitu. Bellator yang kemarin double champnya juga kalah nih sama ranking yang bukan championnya. Entah pengen kayak gitu entah. Iya. Gue ngeliatnya kecepatan sih. Iya. Jadi masih Yair Rodriguez harusnya ya. Lu juga Bang berarti. Sama, karena kan kalau G Pitbull kan. Karena ini bukan UFC sih yang dia lakuin selama ini bukan di UFC ya. Kayak gitu. Jadi kayak maksudnya pun secara rekor dia tuh masih banyak flaws-nya lah si siapa nih namanya Pitbull. Pitbull ini. Iya. Dan UFC itu kan ya kasta tertinggi lah. Iya. Dan gue yakin sih mungkin kalau dia dilawanin Yair nih kan lawan-lawan semua track recordnya nggak ada yang santai gitu. Iya. Lawan-lawannya. Yang terakhir aja Josh Emmett, Volkanovski, Brian Ortega. Gila itu. Nah dia juga ini kan kayak maksudnya kayaknya sih Patricio Pitbull karena umurnya udah tua ya. Jadi dikasih lawan buru-buru aja nih kayak gitu. Dia minta fast track lah. Iya, yang dimana sebenarnya ya Rodriguez kita tidak bisa kesampingkan juga. Brian Ortega aja lawan Diego Lopez aja kesulitan loh. Ya kan, tapi bisa dikalahkan sama Yair Rodriguez gitu. Walaupun di ronde 3 juga ya sebenarnya ya. Cuma ya memang Yair Rodriguez, gue sih masih Yair Rodriguez kayak kalau gue Cuman kalau tiba-tiba memang itu kalau kembali lagi soal momentum dan malamnya siapa gini tiba-tiba Pitbull menang, itu statement sih. Itu statement sih. Sebenarnya udah dilakuin juga sama Chandler. Ya, dia kan KO-in Dan Hooker. Dan Hooker kan ranking 5 waktu itu. Iya, tapi Dan Hooker kan si sadar. Dia kan mabok all the time. Si sadar aja. Mabok all the time Dan Hooker tuh aneh. Ya tapi gitu, tapi kalau kita masih Yair Rodriguez, kalau Pitbull menang ini sebuah statement aja. Kita langsung masuk ke co-main event. Itu ada Michael Chandler sama Paddy Pimblett. Gokil. Wah, sulit juga sih agak. Wrestler nih. Gue Paddy. Gue Paddy sih. Iya kayaknya sih Paddy Pimblett ya. Nggak mungkin kalau kita walaupun Michael Chandler nih nggak tahu ya kalau dia kalau kelas atas mungkin masih bisa kita megang yang kelas atasnya nih. Tapi kalau di bawahnya dia Michael Chandler masa pegang Paddy Pimblett sih? Lu Paddy Pimblett tapi ya? Oke. Karena dia satu camp sama JK. Satu camp sama Mola. Anda ini banget ya. Karena Paddy Pimblett satu camp ya. Disponsorin Mola nih Paddy Pimblett. Iya, mungkin ya supaya kalau menang ada quotes lagi dari Paddy Pimblett. Dan karena ini Bang bakal seru banget kalau Paddy Pimblett punya ranking gitu. Selama ini kan dia
bersuara cuma ya lalu di bawah gitu. Pada nggak peduli yang di atas. Tapi kalau dia udah punya ranking 5 besar gitu atau ranking 7 lah ngambil rankingnya Chandler udah didengerin. Ilya Topuria pun bisa aja gitu diserobot. Iya benar. Maksudnya PDP Pimlet ini ngebacot terus tapi orang-orang kayak nggak peduli, kasihan ya. Star powernya tinggi banget soalnya dia. Star powernya. Iya PDP Pimlet ya. Dia habis menang lawan siapa? Bobby Green, Tony Ferguson ya. Orang juga cuek gitu. Kalau dia menang lawan Chandler, wah statement nih. Jadi PDP Pimlet, lu siapa berarti PDP Pimlet Michael Chandler. Oh iya, dia PDP Pimlet ya. Menang baru pas lawan ini doang, pas lawan Tony Ferguson. Siapa yang kalah lawan Tony anjir kalau zaman sekarang. Iya makanya sekali yang menang lawannya Tony. Iya sedih. Oh tapi dia lawan Tony bentar deh. Michael Chandler lawan Tony itu KO. Enggak ya, masalahnya itu pertandingan tahun 2022 kayak itu mah. Udah lewat juga. Tapi kalau lu siapa Bang? Berarti Bang PDP Pimlet atau Michael Chandler? Chandler sih. Lu Chandler masih ya, masih Chandler. Soalnya dia apa ya, secara fisik tuh kayaknya dia terbaik saat ini, secara estetik di UFC sampai saat ini masih dipegang ya. Itu yang gue bingung tuh, dia orang badannya serem banget, terus disiplinnya luar biasa. Itu dia. Cuma game plan aja kali ya. Iya, terlalu pressure. Kena pukul dikit langsung gila. Fight IQ-nya kali. Iya, gue belum nemu bagian mana si PDP Pimlet nih bisa menang ya. Kayak maksudnya apa nih caranya ya, mungkin apa decision, ya, apakah pasti submission tapi juga bahaya banget wrestler ini. Iya, Chandlernya ya. Maksudnya dia Oliveira aja ya, walaupun dominasi Oliveira kan, tapi yang tetap pernah kunci Chandler cuma Dustin Poirier, itu pun karena dikunci udah bocor-bocor aja. Iya, hidungnya nggak bisa napas juga. Iya sama Dustin Poirier ya. Yang Dustin Poirier menang kan. Diludahin Dustin pakai darah. Iya. Gara-gara nose hook kan dia langsung kesel. Iya, tapi gue curiga kita kan kalau PDP Pimlet kita tahu beberapa pertandingan ini lumayan cukup boring lah. Maksudnya dia nggak ngasih statement yang lu layak nih untuk masuk ke 10 besar. Tapi kan Dana White ngasih kesempatan terus untuk PDP Pimlet. Bahkan lawan Tony Ferguson aja panjang banget pertandingannya kan. Nah, sementara Chandler kebalikannya PDP Pimlet, di mana dia mau mengentertain orang kan. Betul. Ya mungkin kalau dari segi bertarung, gue ingat waktu Bonikel di interview tuh dia bilang, lu katanya petarung boring. Ya gimana? Tapi kan gue tetap menang. Kata Bonikel, ya ini MMA memang real aja. Kalau memang skill dan ini bisa bikin gue menang, ya kenapa gue harus mengentertain orang? Bonikel kan ngomong kayak gitu kan. Nah, PDP Pimlet kan seperti itu. Maksudnya yang penting gue menang aja, mau orang buin gue, ya nanti urusan Michael Chandler aja bikin seru pertandingan. Tapi yang penting gue menang. Kayaknya sih menang decision sih Bang. Sampai ke decision. Kayaknya mau ngunci Michael Chandler, bener kata lu, agak sulit memang dia nanti. Tapi endingnya tetap PDP Pimlet yang dia menang. Dia lumayan eksplosif stand up-nya si Chandler itu. Sangat. Bomnya dia tuh bisa tidur langsung. Bisa. Belum lagi kalau dia merasa tertekan, malah dia justru mau menghibur orang tuh. Kalau lagi tertekan emang Michael Chandler agak unik juga sih. Seru sih. Lawan siapa sih yang dia lompat? Oh ini Charles Oliveira ya? Iya, ke belakang. Yang dia ke belakang. Yang dia terakhir doang. Udah pasti kalah juga kayaknya. Bahkan dia tap out juga. Kan? Malah dia makin ke belakang makin masuk gitu. Coke Oliveira aneh. Tapi gue PDP Pimlet Bang Michael Chandler. Nah ini main eventnya kita sebutnya barengan ya. 1, 2, 3 langsung barengan gitu ya. Kita sebutnya ya. Oke, 1, 2, 3 Diego Lopez. Berarti kita Diego Lopez, Volkanovski. Anjing. Enggak, kalau Volkanovski, Bang M sama Sardo udah ini udah mereka masih percaya sama Volkanovski itu masih bisa bersinar. Kalau gue juga sama, sebenarnya gue juga secara hati gue itu emang suka sama Alexander Volkanovski, tapi kayaknya kalau misalkan gue melihat kalau misalkan gue menggunakan kepala gue terus kayaknya ini Diego Lopez deh. Volkanovski gak tahu, gue kayak ngerasa dia lagi losing his grip aja gitu. Ya berarti sama kayak karena sesimpel gini aja. Kan gue kan ngikutin akun masaknya dia ya. Kayaknya dia lagi fokus sama masak, sedangkan menurut gue tuh untuk mengalahkan seorang Diego Lopez, kalau gue jadi pelatih Volkanovski lu lawan Diego Lopez, lu lihat gak pertarungan dia? Udah lu stop dulu. Tuang-tuangin ayam dan minyak zaitun. Lawan dia dulu kayak gitu loh. Iya soalnya gue tuh menempatkan Volkanovski sekarang kayak Asakura aja sih, kayak otaknya udah jadi konten kreator Bang, dia mungkin udah ngerasain duitnya jadi konten kreator gitu, dan sementara Diego Lopez nih hidupnya masih di ring gitu, masih penuh semangat ya. Ya masih cornerman, masih jalan, latihan pun masih latihan gitu, dan gue yakin makin kesini Diego Lopez tuh secara style bertarung makin matang gitu, karena lawan-lawannya udah nggak bercanda terus kan beberapa terakhir ini, dan dia sadar
sadar bahwa ngalahin lawan-lawannya yang terakhir lawan Brian Ortega aja ternyata nggak semudah itu kalau ngelawan yang peringkat atas kan. Iya. Makanya mungkin menurut gue di sini ini tuh ujian terberatnya Diego Lopez. Jadi naik levelnya pelan-pelan Diego Lopez tuh set sampai akhirnya Volkanovski gitu. Walaupun kalau secara title shot gue setuju ada beberapa orang yang bilang harusnya Evloev sih yang lawan Volkanovski ya. Evloev lebih layak lah, undefeated apa segala macam, peringkat juga gitu. Cuma memang Diego Lopez itu gue yakin makin kesini makin matang dan ini emang step by stepnya pas nih ketemu Volkanovski bang. Jadi ya gue sih megang Diego Lopez karena itu aja sih, ini jam terbang nggak bohong dan menurut gue ini udah waktu yang pas buat Diego Lopez ketemu Volkanovski. Sementara Volkanovski bener otaknya mah udah konten kreator itu udah ya lu kayak misalkan lu bertarung misalkan yang ini rajin latihan tapi yang ini rajin konten ya ada latihan mah pasti nggak bisa ini ya tadi kita bilang UFC kan beda level. UFC itu ya emang kalau lu rajin di ring gitu. Kalau lu gimana Bang Em? Gue sih ngeliat si Diego Lopez belum pernah lawan sesuatu yang sangat berbahaya gitu. Kayak competitive fight tuh dia kayaknya belum banget. Kayak maksudnya kalau dia ketemu pas sama si Brian Ortega tuh, Brian Ortega yang udah ngalamin penurunan ini performa ya. Kayak gitu, dan khususnya mereka juga sama-sama grappler. Iya. Jadi kayak lawan dan IG pun Diego Lopez berat. Agak berat. Jadi kayaknya belum ada lawan yang bahaya banget nih gitu loh. Kecuali ya itu mungkin sebenarnya kalau gua counter tadi tuh kayak sebenarnya itu yang ngebedain senior sama junior ya. Mungkin kalau junior tuh mengandalkan momentum dan semangat ya. Kalau senior tuh justru udah bisa ngatur pacing. Oke. Jadi kayak dia udah ngerti banget hidup tuh begini hidup gue sebagai seorang fighter gitu. Jadi dia bisa ngatur, nggak perlu latihan sekeras yang dulu istilahnya gitulah. Iya. Dia udah bisa tahu seberapa penting latihan santai sama seberapa penting latihan keras tuh dia udah bisa ngatur itu dengan baik. Udah bisa ada tombol on off-nya kali ya istilahnya gitu kan. Oh ini gue momen gue bertarung, gue bisa deh. Gitu. Misalnya tuh misalnya yang junior gue waktu kosong gue pakai buat lari gitu. Padahal itu juga ngefeknya nggak begitu ngaruh pada saatnya nanti di atas ring ya. Jadi mungkin dia udah bisa ngatur kehidupan lah. Iya kalau Volkanovski mungkin gue nggak butuh jogging, gue cuma butuh latihan ini kalau ngelawan Diego Lopez based on pengalaman gitu. Bener, dia udah bisa menilai hal-hal kayak gitu. Oke juga lu bang. Semoga. Lu. Tapi cara ngomong lu kayak orang yang pernah bertarung di atas ring ya. Ada emang bertarung. Cara ngomong lu kayak pernah stand up ya. Iya. Benar. Harusnya ke sana. Cara ngomong lu kayak pecinta wanita ya, Do. Gila. Enggak lu kalau lu Do kenapa Volkanovski kan itu alasannya Bang Em tadi. Lu kenapa? On off-nya ada nih. Diego Lopez belum pernah ngelawan orang selengkap Volkanovski, dan kalau misalkan orang pada bilang Volkanovski udah was up nih, udah soalnya kalah sama Islam dan Ilya pertama. Ya Islam dan Ilya Pak gitu. Iya, yang pertama. Kedua, beda, waktu ngelawan Islam dan Ilya dia tuh terlalu cepat ngambil Islam yang kedua sama Ilya yang pertama ya. Soalnya kalau waktu Islam yang pertama kan kompetitif tuh. Itulah Volkanovski yang sebenarnya gitu yang kalau menurut gue ya. Dan kalau menurut gue dia udah ngambil waktu rehat cukup lah untuk ketemu Diego Lopez ini untuk kembali ke Iya. Soalnya lawan Islam terlalu cepat dia jadi fighter pengganti. Yang kedua kan, yang kedua. Terus habis itu lawan Topuria juga hitungannya nggak begitu jauh, dan dia benar kata orang Volkanovski itu masih ada trauma kena tendangannya Islam Makhachev. Bisa jadi tuh. Udah beda kelas. Tapi lawan Diego Lopez ini mungkin dia udah have fun juga dengan kontennya, dia udah senang-senang. Ya perlu juga Bang soalnya fun gitu, maksudnya jiwa seneng, maksudnya supaya nggak kepikiran kekalahan sebelumnya. Iya, dia udah bisa mengatur sisi bagian situnya tuh psikologisnya. Emang Volkanovski itu kalah lawan Islam yang keduanya itu kenapa? Kena tendangan itu Tendangan di pelipis. Oh iya. Anjing mau masuk. Oh maksudnya gitu. Punchline-nya gitu. Ini malamnya Bang Ge. Akhirnya kembali. Malamnya Bang Ge. Ngomongnya serius. Emang kenapa kalah sih? Ditendang. Oke gitu tekniknya Bang. Iya. Ketawa ya. Jangan ketawa. Jadi kita tuh terjebak sama setupnya dia. Sehingga begitu dikasih punchline patah. Itu benar. Itu tuh namanya apa ya? Genius. Namanya GOAT itu ya.
Iya, makanya semoga fan-nya Volkanovski ini bisa membawa sesuatu yang positif terutama untuk fans Volkanovski ya, karena ini beberapa petarung yang kita tahu dalam tanda kutip kita ngefans gara-gara petarung-petarung ini udah mulai berjatuh-jatuhan nih pelan-pelan. Jangan sampai Volkanovski kejadian begitu juga. Karena kalau Volkanovski juga sebenarnya kalah sama Diego Lopez, ini mah regenerasi garis keras ini mah udah tahun semua ini ya. Jadi tahun ini regenerasi garis keras. Tapi kalau Volkanovski menang, mungkin akan memotivasi Israel Adesanya juga, memotivasi untuk petarung comeback ya. untuk comeback dan gue masih bisa nih untuk bahkan even memotivasi Charles Oliveira juga sebenarnya untuk ya gue bisa kok, kayaknya Volkanovski aja bisa, kenapa bahkan Poirier pun mungkin termotivasi. Kayak bahkan Tony Ferguson pun termotivasi. Nggak usah kalau itu mah. Nggak usah. Kalau kata kaosnya satu JK juga termotivasi. JK termotivasi. Ya semuanya. Bahkan Ansul Jubli pun termotivasi semua untuk karena dia adalah hero-nya India ya. Jadi buat kalian langsung komen aja di bawah siapa aja yang menang, kira-kira ada yang tidak setuju dengan pemilihan kita pun tidak ada masalah ya, karena ini juga podcast kan diskusi aja ya Bang. Iya, ngobrol aja. Nggak ada niat menyakiti siapapun. Dan kita juga kadang-kadang tolol juga prediksinya ya, namanya juga asal lu ngomong aja. Iya gitu. Kalau bener semua udah parlay. Iya. Kalau benar semua kita Bang. Kalau benar semua mah gue udah nggak di Indonesia, Las Vegas sama ini mah kemana kita mau syuting podcast, enggak, gue di Makau. Tapi sayangnya kita tidak bisa ya, salah prediksi, jadi kita di sini aja nge-podcast ya. Jadi gak tahu nanti ada nobar atau enggak, tadi gue coba chat dulu orang Bruno atau Stark ya. Cuma thank you udah nonton episode kali ini guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Minal aidin. Maaf Aidin.